Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk mempelajari satu kaidah penting di dalam kaidah fikih muamalah. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya dan bisa memahami informasi yang bakal saya sampaikan dengan baik, insyaallah. Ayo. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kaidah fikih muamalah tentang permasalahan riba hutang. Nah, jadi di dalam kaidah fikih muamalah ada satu kaidah khusus yang membahas bagaimana riba itu bisa terjadi dalam sebuah transaksi atau akad hutang piutang yang di dalam bahasa fikih disebut dengan istilah al-qaradu atau qarad. Baik, perhatikan adik-adik sekalian, kaidah ini berbunyi kullu qaradin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qaradin jarra naf'an fahuwa riba. Ini dihafal ya kaidahnya, karena sangat simpel sekali dan sangat penting serta sangat urgen, karena merupakan kaidah yang sangat penting di dalam akad-akad ataupun transaksi ekonomi maupun bisnis pada era kontemporer. Saya ulangi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya, setiap akad hutang yang menarik keuntungan adalah riba. Nah, apa maksud dari kaidah ini? Coba adik-adik perhatikan pada penjelasan kaidah berikut. Kaidah ini menegaskan bahwa mengambil keuntungan material dari piutang termasuk perbuatan riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada poin pertama ini adik-adik bisa mengambil kesimpulannya bahwa dalam hutang piutang, ketika adik menghutangi seseorang, kan artinya adik-adik punya piutang ya kepada orang lain. Nah, piutang ini tidak boleh diambil keuntungan darinya, ya, tidak boleh diambil keuntungan darinya. Kenapa? Nah, coba kita lihat dalam sambungan penjelasan berikut. Hal ini karena akad hutang piutang merupakan akad tabarru' atau ta'awun. Apa artinya? Saling tolong menolong. Nah, dalam Islam, hutang piutang itu adalah akad saling tolong menolong. Orang datang kepada kita meminta bantuan karena dia butuh pertolongan, maka kita tolong dia dengan cara memberikan hutang. Nah, karena ini merupakan akad tolong menolong, maka tidak boleh kita mengambil keuntungan dari orang yang kita tolong. Nah, jadi akad tolong menolong itu ya merupakan akad yang berorientasi ibadah dan sosial, bukan komersial. Nah, jadi mungkin kan adik-adik kan bertanya, Pak, kalau begitu apa untungnya saya memberikan hutang? Nah, untungnya adalah hutang itu orientasinya merupakan ibadah. Maka setiap uang yang adik-adik berikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan, maka ia merupakan ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa mu'minan kurbatan min kurabid dunya, naffasahullahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin ketika di dunia, nanti di akhirat Allah akan melepaskan kesulitan hidupnya pula. Nah, maka adik sekalian, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ketika adik-adik memberikan hutang kepada seseorang. Dan ini kelebihannya ya, ini merupakan suatu akad yang membantu kehidupan sosial masyarakat. Berapa banyak masyarakat miskin itu dia butuh dana misalnya untuk membangun usaha, atau dia butuh dana untuk kepentingan sehari-hari gitu. Nah, seyogyanya jangan diambil keuntungan dari mereka. Walaupun Islam tidak melarang mengambil keuntungan misalnya dari akad mudharabah gitu ya, bagi hasil atau nanti dari investasi dan sebagainya. Tapi ya kalau orang datang minta bantuan, ya kita bantulah semampu kita. Nah, kalau kita memberikan bantuan, maka jangan mengambil keuntungan. Nah, untung yang lainnya bagi adik-adik yang memberikan hutang itu adalah, kalau adik-adik masih ingat dengan kaidah kedua yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu kan ada kaidah
al-ghunmu bil ghurmi, ya. Hak untuk mengambilkan keuntungan itu sebanding dengan kewajiban untuk menanggung kerugian. Dalam hutang, karena adik-adik tidak berhak mengambil keuntungan, maka adik-adik juga tidak wajib menanggung kerugian. Misalnya begini, jika suatu saat ternyata ada orang minjam uang sama adik-adik sekalian, adik-adik bantulah, misalnya kita anggaplah adik-adik memberikan 1 juta ya sebagai hutang. Nah, belum uang itu digunakan, tiba-tiba orang yang meminjam uang ini ditodong orang sehingga uangnya itu hilang, ya, diambil, atau uangnya jatuh entah di mana begitu. Nah, maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Apakah adik-adik yang sebagai pemilik piutang atau orang yang berhutang kepada adik-adik sekalian? Nah, tentu yang bertanggung jawab di sini atas kerugian tersebut bukan adik-adik sekalian, tapi orang yang berhutang kepada adik-adik. Kenapa dia yang bertanggung jawab? Karena kita sebagai pemberi hutang kepada orang tersebut tidak berhak mengambil keuntungan. Nah, karena kita tidak berhak mengambil keuntungan, maka tidak wajib pula kita menanggung kerugian apapun. Sehingga kita bisa menuntut agar uang kita dipulangkan, karena bukan kita yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat dalil kaidah yang telah kita bahas barusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lihat penjelasannya. Para ulama menyebut riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Nah, riba ini dikenal juga dengan istilah riba al-jahiliyah, ribanya masyarakat jahiliyah. Jadi dalam masyarakat jahiliyah itu, ketika seseorang itu meminjam uang atau dia berhutang kepada seseorang, lalu ditentukanlah temponya, misalnya 1 bulan begitu. Nah, ketika tempo itu jatuh dan orang yang berhutang ini tidak mampu membayar hutang tersebut, maka si pemilik hutang mengatakan, "Oke lah, kita akan tunda pembayaran hutangnya atau temponya diperlambat, silahkan bayar bulan depan, tapi nanti bayarnya 2 kali lipat atau dibayar lebih daripada hutang pokoknya." Nah, di sini disebut riba. Kenapa? Karena ada pertambahan daripada hutang seseorang. Harusnya dia utang cumannya 1 juta, tapi karena terlambat, maka dia didenda menjadi 2 juta misalnya, atau 1.500.000, pokoknya lebih daripada hutang pokoknya atau pokok hutangnya. Nah, dari sinilah muncul kaidah bahwa tidak boleh mengambil pertambahan berapapun jumlahnya dari hutang yang kita berikan kepada seseorang. Kenapa? Nah, sekali lagi seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam Islam akad hutang piutang itu adalah akad ta'awun atau akad tabarru' yang bertujuan saling tolong menolong, bukan akad komersil untuk mengambil keuntungan material. Nah, namun perlu dicermati adik-adik sekalian, riba hanya terjadi apabila pertambahan atas nominal pengembalian hutang disepakati pada saat akad atau sebelum pelunasan. Apabila pihak yang berhutang memberi tambahan secara sukarela pada saat pelunasan tanpa ada kesepakatan apapun sebelumnya, hal itu diperbolehkan dan tidak termasuk riba. Malah, seseorang yang berhutang dianjurkan untuk memberi ganti dengan sesuatu yang lebih baik kepada pihak yang telah berbaik hati membantunya dengan memberikan hutang. Nah, jadi adik-adik sekalian, perlu ada dicermati bahwa riba dalam hutang piutang itu terjadi hanya apabila diperjanjikan sejak awal. Misalnya kamu datang kepada saya, "Pak Muhaisin, pinjamkanlah saya uang, tolonglah, saya butuh 2 juta untuk bayar SPP." Oke. Lalu saya mengatakan, "Baiklah, saya akan berikan 2 juta. Kapan bisa kamu bayar?" Lalu adik-adik menjawab, "Pak, saya insya Allah bisa bayarnya bulan depan."
Oke, saya bilang, tapi nanti pulangkan sama saya 2.100.000 ya. Nah, jadi saya ambil keuntungan 100.000 dari hutang kamu 2 juta. Andai pun kamu ridho mengatakan iya Pak, nggak masalah, kita nanti akan ketemu kembali bulan depan, saya akan berikan Bapak 2.100.000. Walaupun kamu ridho, bukan berarti riba ini jadi halal, ya. Tidak ada istilah maksiat itu jadi halal kalau pelakunya saling ridho. Sama seperti orang berzina gitu ya. Bukan berarti kalau si laki-laki dan perempuan itu ridho dengan perzinahan itu maka perzinahan itu menjadi halal, tidak. Tetap mau itu ridho tidak ridho, terpaksa atau sukarela, riba itu diharamkan secara mutlak. Nah, atau misalnya tidak disepakati dari awal tapi di pertengahan sebelum terjadi pelunasan. Misalnya begini, kamu terlambat, janjinya kan 1 bulan akan kamu pulangkan tuh uangnya. Nah ternyata 1 bulan kemudian kamu nggak mampu memulangkan uang saya, maka saya memberikan tempo, tetapi dengan syarat kamu harus membayar 2.200.000 karena adanya keterlambatan, kena denda lah begitu ya. Nah maka adik sekalian, ini juga termasuk riba. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dari awal, saya sebagai pemberi hutang kepada kamu tidak meminta apapun dan kamu pun tidak menjanjikan apapun kepada saya. Nah tapi ketika kamu melunaskan hutang kamu melebihkan pembayarannya, maka hal ini tidak termasuk riba, malah justru dianjurkan, ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada seseorang yang telah membantu kita di saat kita membutuhkan. Nah hal ini justru malah sunnah ya, melebihkan pembayaran atau mengganti sesuatu dengan yang lebih baik, dengan syarat ya bukan disepakati sejak awal. Dalilnya adalah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibil min ibilis sadaqah fa amara Aba Rafi' ay yaqdiya ar-rajula بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam dari seseorang seekor unta yang masih muda. Beberapa waktu kemudian ada 1 ekor unta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman 1 ekor unta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata, aku tidak mendapatkan kecuali unta yang masuk umur ke-7. Lalu beliau, Nabi SAW menjawab, berikanlah itu kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi kisahnya begini, Rasulullah SAW itu pernah berhutang kepada seseorang seekor unta yang masih muda. Ya unta yang masih muda ini ya murah lah ya adik sekalian. Nah lalu Rasulullah itu mendapatkan sedekah seekor unta dari pihak yang lain ya, bukan dari pihak yang pertama. Nah karena Rasul tahu sekarang dia punya seekor unta, maka dia suruh sahabat yang bernama Abu Rafi' agar unta itu dibayarkan kepada laki-laki yang pernah Rasulullah meminjam unta muda kepadanya. Tapi kata Abu Rafi', unta yang ada sama kamu ya Rasulullah ini unta yang mahal karena sudah masuk umur ke-7. Nah artinya kan unta milik Rasul itu kan jauh lebih mahal daripada unta yang dia pinjam dari si laki-laki yang pertama tadi. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya nggak apa-apa, berikan aja itu kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Nah, jadi kalau kita mau mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita dengan cara memberikan hutang, lalu kita berikan sesuatu yang lebih baik, misalnya kita pinjam 2 juta, kita kembalikan 2.200.000, bukan karena disepakati dari awal, maka ini bukan termasuk riba. Baik adik-adik sekalian, kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan kaidah ini di dalam transaksi perekonomian kita sehari-hari. Nah, kaidah kullu qardin jarra naf'an itu diterapkan dalam pengharaman bunga. Ya, dalam pengharaman bunga atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris dengan interest. Nah, kenapa dia haram bunga ini? Karena pihak yang memberikan hutang, misalnya kita anggap dalam hal ini pihak perbankan, itu memberikan kepada kita hutang misalnya 200 juta, tapi kita lihat dalam tempo sekian tahun kamu harus bayar,
bulanannya sekian, dan kalau kamu kali-kalikan, kamu tambah-tambahkan, ternyata nominal akhir yang harus kamu bayar itu lebih besar daripada yang kamu pinjam, nah atau yang kamu hutang ya, maka ini jelas merupakan pertambahan daripada pokok hutang. Nah, maka balik kepada kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang menarik keuntungan daripada hutang tersebut, maka itu adalah riba. Begitu juga kaidah ini diaplikasikan di dalam pengharaman kartu kredit konvensional. Ya, kenapa demikian? Karena pada dasarnya kartu kredit ini ya hutang. Pihak perbankan misalnya memberikan hutang kepada kita pemilik kartu kredit yang harus kita bayar secara cicilan, di mana nominal akhirnya ataupun jumlah akhir yang harus kamu bayar itu lebih besar daripada uang yang kamu terima sebagai hutang. Begitu juga pengharaman KPR konvensional. Kenapa diharamkan? Berdasarkan kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, di mana ribanya? KPR konvensional misalnya begini, kamu mau beli rumah, oke, tapi kamu nggak punya uang cash, maka oleh pihak developer atau pengembang perumahan tersebut, dia telah menggandeng lembaga keuangan seperti bank misalnya, di mana bank ini akan menghutangi kamu dengan cara dia bayarkan terlebih dahulu uang itu kepada pihak developer. Nah, nanti kamu bayar hutangnya kepada pihak bank secara cicilan, di mana pokok hutang yang diberikan pihak bank kepada kamu itu sebenarnya tidak melebihi sekian, misalnya tidak melebihi 200 juta, tapi kamu harus bayar kepada pihak bank selama sekian tahun menjadi 300 juta. Nah, jelas ada pertambahan uang di sana daripada pokok hutangnya, maka ini merupakan riba. Nah, kemudian misalnya pegadaian konvensional juga demikian, dimana ketika kamu butuh dana, misalnya kamu membawa BPKP mobil ataupun kereta yang kamu punya gitu ya, kamu berikan kepada pihak pegadaian, lalu pihak pegadaian memberikan kamu hutang sebanyak misalnya 5 juta. Nah, sama kasusnya, kamu harus pulangkan dalam tempo waktu sekian, lalu cicilannya tersebut setelah kamu hitung-hitung lebih daripada 5 juta, padahal kamu hutang kepada pihak bank. Maka dalam pegadaian ya tidak boleh juga kita mengambil keuntungan dari pihak yang kita berikan hutang, karena dalam Islam rahan atau barang gadai itu hanya sebagai jaminan ya, dia tidak boleh digunakan karena akan mengambil keuntungan, plus orang yang kita berikan hutang tidak boleh diambil keuntungan dari mereka berdasarkan kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kemudian kita lihat denda keterlambatan hutang yang menjadi keuntungan perusahaan. Nah, ini juga kan merupakan riba ya. Misalnya begini, kamu berurusan sama pihak bank, di mana kamu harus membayar cicilan hutangmu. Misalnya kamu hutang 50 juta, maka diberikan tempo waktu 1 tahun. Nah, ternyata setiap bulan kamu harus bayar tanggal 2 misalnya. Tanggal 2 kalau kamu nggak sanggup bayar atau kamu terlambat bayar, maka kamu akan didenda. Nah, denda ini kalau kita hitung-hitung ya akan menambah jumlah hutang kamu. Awalnya kamu cuma hutang 50 juta, tapi karena terlambat pembayarannya kena denda, dihitung-hitung mencapai 52 juta misalnya, plus dendanya plus bunganya, dan 2 juta itu kembali sebagai keuntungan perusahaan. Jelas ini merupakan riba. Jadi mengambil denda atas keterlambatan pembayaran hutang merupakan riba berdasarkan kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kemudian yang terakhir dari banyaknya kasus yang bisa kita aplikasikan ya, dalam kaidah ini adalah dana administrasi kepada anggota arisan apabila terjadi pertukaran giliran penarikan. Nah, ini unik nih. Sengaja saya masukkan contoh yang dari contoh-contoh yang non lembaga keuangan ya, tapi yang tradisional seperti arisan misalnya. Nah, kamu pernah nggak arisan misalnya dapat nomor 2, tapi kamu perlu dana cepat nih. Nah, kamu perlu dana cepat, kamu minta jadi nomor 1 gitu. Lalu yang nomor 1 itu mensyaratkan, ya sudah kita tukar nomor, tapi harusnya kamu narik itu 9 juta, alih-alih kamu tarik bersih 9 juta, tapi karena sebagai imbalan kamu telah bertukar nomor, maka pihak yang aturannya nomor pertama tadi mensyaratkan kamu bayar sama dia 200.000 misalnya sebagai upah lah, upah tukar nomor. Nah, ini jelas merupakan riba. Kenapa demikian? Karena arisan itu akadnya hutang piutang.
Hari ini kita memberikan hutang 1 juta untuk si Fulan gitu, besoknya kita memberikan 1 juta untuk si Fulan, besok juga demikian. Nah, ini akadnya akad hutang piutang. Nah, dalam hutang piutang nggak boleh ngambil keuntungan. Jadi kalau kamu terjadi pertukaran nomor, maka mesti ikhlas, niatkan bantu orang lain karena akadnya hutang piutang. Nah, jika kamu bertukar nomor lalu kamu syaratkan kepada orang yang bertukar nomor tersebut, nah berikan kepada saya 200 lah sebagai ganti tukar nomor, maka ini jelas mengambil keuntungan daripada hutang yang kamu berikan kepada orang lain. Dan ini merupakan riba berdasarkan kaidah kullu qaradin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang menarik keuntungan darinya merupakan perbuatan riba. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ini merupakan tugas adik-adik sekalian untuk mencarinya. Kita belajar sama-sama insyaallah kaidah yang mungkin bagi sebagian orang terdengar rumit. Insyaallah dengan penjelasan yang ringan tadi saya harap adik-adik mudah memahaminya dan dapat mengaplikasikannya di dalam kegiatan perekonomian ataupun bisnis yang ada dilakukan setiap hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum.